warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati, saya pendamping lokal desa P3MD Kecamatan Bulukumpa. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Waris, Bapak Kepala Desa Balantaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbincang terkait dengan bagaimana proses pembangunan yang ada di Desa Balantaroang. Nah, baik Bapak Waris, saya ingin menanyakan bagaimana bentuk-bentuk inovasi yang Bapak telah lakukan di Desa Balantaroang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa termasuk di tahun ketiga, alhamdulillah secara pelan kita mulai bekerja bersama-sama, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga alhamdulillah cepat, paling tidaklah ada sedikit perbaikan-perbaikan. Yang pertama, bahwa di awal pemerintahan ini Balantaroang masuk lokus stunting. Pada saat itu saya melakukan musyawarah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, apa kira-kira langkah-langkah konkret yang harus dilakukan sehingga kemudian Desa Balantaroang bisa keluar dari lokus stunting. Sehingga pada saat itu ada kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah bahwa langkah yang paling bagus untuk secepatnya kita keluar dari lokus stunting ini bagaimana memperbaiki gizi masyarakat, yang tentu dengan bagaimana kita ajak masyarakat untuk kemudian memperbanyak konsumsi sayuran. Dengan itulah sehingga di musyawarah itu ada ide muncul bahwa bagaimana pemanfaatan pekarangan rumah dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada, tidak menggunakan banyak biaya, lalu kemudian hasilnya insya Allah akan maksimal. Nah, dari situ kita mulai bekerja dengan penguatan kelembagaan PKK dengan pemberdayaan kader dasawisma, sehingga kita bagikan bibit, lalu kemudian kita berikan pendampingan kepada masyarakat bagaimana penanamannya, bagaimana pemeliharaannya. Alhamdulillah tidak lama kemudian masuk di tahun kedua, Balantaroang alhamdulillah keluar dari lokus stunting itu. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa ini melibatkan bagaimana trik-trik Bapak mendorong kelompok-kelompok perempuan ini memanfaatkan pekarangannya. Jadi yang kita lakukan selama ini pertama adalah bagaimana kita kuatkan kelembagaan PKK dulu. Bagaimana kelompok-kelompok wanita itu kemudian proaktif di dalam kelembagaan PKK. Dan di situ melalui beberapa sosialisasi tingkat desa, tingkat dusun, bahkan sampai ke tingkat RT. Kemudian kita menampung aspirasi dari semua ibu-ibu, dan di situ ada beberapa masukan-masukan yang kemudian kita ramus bersama-sama untuk kemudian jadikan program. Nah, jadi di situ juga sebagai bentuk silaturahim kita dengan ibu-ibu, bagaimana memperkuat kelembagaan itu. Jadi Ketua Penggerak PKK juga merasa terbantu dengan program ini. Jadi kader posyandu, di mana kita libatkan kader posyandu, kader PKK, majelis taklim, semua berkolaborasi. Lalu kemudian untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan program ini, ya kita lakukan lomba antar dusun. Jadi lomba pemanfaatan pekarangan rumah. Alhamdulillah yang jadi juara, yang muncul jadi juara pada saat itu adalah dusun Lonrong dengan berbagai inovasi mereka, sehingga kemudian tim penilai melihat bahwa ini yang layak untuk menjuarai lomba ini. Lalu kemudian
dari dusun yang kita anggap bahwa itu sangat berprestasi, kita berikan penghargaan. Jadi ada beberapa program-program pemerintah yang kita bawa ke sana. Pada saat itu saya langsung berdiri di hadapan masyarakat di masjid bahwa insya Allah ada beberapa program pemerintah yang kita prioritas kita bawa ke Rondong. Alhamdulillah pada tahun ini janji itu kita tunaikan janji itu melalui pembangunan posyandu. Ya, alhamdulillah posyandunya tahun ini, karena itu sesuai dengan janji saya. Ketika siapapun yang berprestasi dalam lomba ini yang berhasil meraih juara 1, ada perhatian khusus pemerintah ke sana. Jadi tahun ini kita berikan program ke sana, pembangunan posyandu, lalu kemudian pembangunan tanah. Dan di 2023 ini saya lagi janjikan akan ada paving blok di sana. Karena saya anggap bahwa dusun ini yang harus diberikan apresiasi. Karena sempat mengangkat namanya Balantaruang, bahkan mengeluarkan Balantaruang dari lokus stunting itu sendiri. Iya. Nah ini juga yang ingin saya tanyakan ke Bapak Kepala Desa. Ini mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Ini kalau dipikir menggunakan banyak biaya. Nah, apakah inovasi-inovasi yang Bapak kembangkan ini sudah dimasukkan ke dalam pembiayaan yang di desa atau dalam APBD desa? Iya, jadi karena dulu berangkat dari keperhatian itu, lalu kemudian belum banyak ruang untuk kemudian kita masukkan di penganggaran, sehingga kita menggunakan anggaran ala kadarnya. Itu pun dari hasil swadaya gotong royong masyarakat dengan partisipasi tokoh agama, tokoh masyarakat. Belum kemudian kita masukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Tapi alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Bagaimana kemudian ke depan ketika memang ini sudah disiapkan anggarannya. Makanya di tahun 2023 kita sudah ada perencanaan, insya Allah dimasukkan di ketahanan pangan. Masukkan ke ketahanan pangan, mulai dari pelatihannya, pengadaan bibitnya, sampai pendampingannya. Insya Allah ketika ini kita lakukan, mungkin hasilnya lebih baik lagi ketimbang dengan di awal-awal, karena masyarakat sudah punya fondasi, awal, tinggal kita mengulang kebiasaan masyarakat ini, tidak lagi menganggap bahwa ini hal baru, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tinggal kita lebih masifkan lagi dan kita perbaiki lagi penganggarannya tahun yang akan datang, karena terbuka ruang yang luas untuk dia lakukan itu. Seperti itu. Jadi ini selain pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat di Desa Balantaruang, apakah ada kayak pemanfaatan lain seperti kebun atau apa yang bisa ini kan program stunting. Nah, bagaimana misalnya untuk pengembangan makanan gizi ini ke masyarakat yang kena stunting misalnya, apakah ada pemanfaatan lain seperti misalnya kayak ada gizi ikan misalnya? Iya, jadi makasih banyak. Itu juga sudah kita lakukan dan kita berangkat dari tempat ini dulu. Jadi kita melihat bahwa di bawah kantor ini ada potensi yang harus kita kembangkan, dan itulah kemudian masyarakat kita merasa tertarik untuk kemudian melihat ini. Jadi sedikit apapun peluang itu yang harus kita manfaatkan. Itu yang saya lakukan, dan kebetulan di bawah kantor ini ada peluang yang harus kita manfaatkan. Ada kolam di bawah, itulah kemudian saya manfaatkan. Jadi ada kolam, ada nila, jadi 1 petak untuk nila, 2 petak untuk ikan lele, dan 1 petak untuk belut. Jadi dengan itu mungkin masyarakat merasa terpantang, karena di sini sebenarnya potensinya cukup luar biasa. Potensi empal di sini cukup luar biasa. Hanya selama ini masyarakat menganggap bahwa itu tidak menjanjikan, padahal sungguhnya sangat menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan. Jadi dengan saya lakukan ini 1 tahun terakhir, jadi ini bukan jadi 1 tahun terakhir ini saya lihat, alhamdulillah ada beberapa masyarakat kita sudah membuka lahannya untuk kemudian dijadikan empal. Karena dia menganggap bahwa di sana saja hanya kolom kantor luar biasa hasilnya.
bagaimana dengan kita yang memang sangat potensial untuk kita kembangkan. Jadi dan ini sudah kita lakukan waktu dan hasilnya sudah kita nikmati bersama. Waktu lomba makanan tradisional di kecamatan, saya tidak lagi beli ikan lele, tidak lagi. Saya ambil dari tempat ini, lalu kemudian dilombakan di tingkat kecamatan. Ini juga mengurangi pengeluaran di pemerintah desa. Karena kalau semua harus kita beli, ya harus dimasukkan di penganggaran. Nah ini tidak. Makanya dengan adanya ini inovasi-inovasi seperti ini ya kita masih terbantu. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir Pak De yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindakan kedepannya Bapak Kepala Desa terkait dengan penanganan gizi 1.000 HPK. Jadi terima kasih. Jadi dengan adanya dana desa dan ini sudah menjadi program yang berkelanjutan mulai dari awal sampai insya Allah sampai ke depannya. Ini yang pertama adalah ada intervensi pemerintah terkait dengan penganggaran. Kita siapkan anggaran untuk pemberian makanan tambahan kepada ibu dan ibu hamil dan bayi balita. Lalu kemudian terkait program kedepannya, bagaimana intervensi pemerintah, bagaimana kita lebih masifkan lagi, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat selama ini terkait dengan pengantar pekarangan rumah, tinggal kita sentuh, berikan pendampingan, berikan bibit, lalu kemudian berikan pelatihan. Nah, insya Allah secepatnya masyarakat kita akan keluar dari karena mereka suatu biasa. Ini kan ceritanya bantuan stimulan saja, kan tidak mungkin pemerintah terus menerus menyiapkan bibitnya, tidak mungkin. Tapi di awal ini kemudian mungkin masyarakat kita setelah ada hasil dari situ mungkin dia simpan sebagian untuk kemudian dijadikan lagi bibit untuk musim tanam berikutnya, seperti itu. Jadi di awal pemerintah memang memberikan bantuan stimulan bibit, tapi untuk kedepannya ya masyarakat diberikan ruang untuk berkreasi, tidak lagi bergantung kepada pemerintah, ya seperti itu. Ya terima kasih Pak De, mungkin cukup sampai di sini. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Kepala Desa Balantaruang, Bapak Waris. Mudah-mudahan kegiatan kami hari ini bisa mengedukasi desa-desa lain terkait dengan penanganan stunting. Membangun Indonesia dari desa, bersama desa kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Desa, ayo bergandeng tangan, mengayunkan langkah bersama menuju masa depan.